kalau dilihat semuanya bicara tentang smart school, smart healthcare, smart museum, agriculture, smart building, transportasi dan yang lainnya. Nah, itu sangat terkait juga dengan visualisasi data yang teman-teman multimedia teman-teman di kafe itu akan terlibat penuh. Bagaimana bicara UI dan UX, bagaimana itu bisa terjadi, itu teman-teman di kafe, multimedia, dan yang lainnya. Misalnya saja visualisasi sebuah gedung dengan 3 dimensi, itu akan terkait penuh dengan teman-teman di multimedia ya. Apalagi ngobrol tadi sudah smart tuh. Jadi IoT sangat berkaitan erat dengan teman-teman multimedia dan yang lainnya. Gitu. Jadi tidak bisa terpisahkan untuk pengembangan apapun. Jadi kalau dilihat, ini agak susah ya. Kalau dilihat lebih lanjut bahwa definisi yang ada bahwa untuk pengembangan IoT itu, ini saya ulang-ulang mungkin yang adik-adik ya. Ini ada masalah. Jadi saya akan ulang, tapi dari sisi ada VR, ada augmented reality, ada mixed reality yang akan terlibat dalam hal UI dan UX-nya. Gitu. Jadi dalam pengembangan aplikasi modern, proses mendapatkan informasi itu akan melibatkan teman-teman multimedia, yaitu memanfaatkan manusia sebagai pengguna atau human content interaction. Tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana visualisasi data secara 3 dimensi tentunya ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kemarin, apakah multimedia terkait dengan IoT? Iya, terkait sekali ya, sangat terkait di situ, dan jurusannya adalah kalau dilihat sense ya, pas actuating ya, pas bertindak bisa memanfaatkan VR, AR, virtual reality atau mixed reality sebagai pengambilan datanya selain tadi IoT. Nah, kalau dihubungkan tentu saja akhirnya bisa mengembangkan menjadi data yang jumlahnya sangat banyak, beragam, dan tidak struktur. Akhirnya sama, akhirnya dari teman-teman multimedia di kafe dan animasi tadi mengembangkan VR atau mixed reality, hasilnya juga dari data yang ada itu akan menghasilkan AI, data mining, atau machine learning. Ini sekelumit bagaimana hubungannya. Jadi kalau dari aplikasi yang besar tadi, itu virtual reality, augmented reality, atau mixed reality itu bagian dari bagaimana membuat manusia dapat berinteraksi dengan sistem sealamiah mungkin, sesuai dengan tujuan sistem. Nah, caranya tadi, bagaimana virtual reality, augmented reality, atau mixed reality, itu bisa menjadi bagian dari aplikasi pengembangan yang modern. Jadi sangat berkaitan antara IoT dengan human content interaction. Itu yang paling penting. Ada keterhubungan itulah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa IoT tidak bisa berdiri sendiri, malah bisa melibatkan teman-teman multimedia, animasi ataupun DKV. Ya. Itu yang paling penting dalam bahasan pada pagi hari ini. Nah, dengan demikian kita bisa saling mengembangkan untuk satu sama lain bisa berkolaborasi ya.
Itu yang paling penting. Jadi tidak bisa multimedia, teman-teman RPL atau bicara ngobrol IoT itu miliknya teman-teman EIN misalnya, atau teman-teman TKJ atau RPL, tidak. Jadi semuanya mempunyai irisan yang kuat kalau dilihat dari kelanjutannya. Nah, dengan demikian, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bersama-sama mengembangkan suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh semua pihak. Ya, ini hanya contoh kami, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bahwa di era industri 4.0, PPTIK, Ikomdik, dan yang lainnya, di level pengembangan tidak saja augmented reality, virtual reality, tapi juga mixed reality. Kebetulan HoloLens kita punya, HoloLens kita semua punya, makanya itu yang kita kembangkan. Itu saja HoloLens sangat terbatas karena alatnya mahal dan jarang. Tapi yang bisa kita kolaborasikan adalah kita bersama-sama mengumpulkan data melalui 3D view, ya, 3 dimensi. Ya. Tentu saja apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman SMK yang membuat data itu. Nanti kita coba diskusikan. Jadi 3D view adalah masa depan cara melihat data secara lebih baik. Jadi ini dominasi dari teman-teman multimedia sebetulnya. Nah, pandangan 3D view itu salah satu cara belajar intuitif tercepat. Sekarang kan sudah virtual reality, augmented reality, itu adalah terobosan-terobosan proses pembelajaran supaya lebih menarik dan dianggap yang quick access, ya. Bahwa dengan pemahaman yang mudah dengan 3 dimensi, itu menjadikan salah satu cara metodologi yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang kita marak dengan virtual tour, banyak virtual yang dikembangkan, virtual museum, atau virtual class, ya, yang sudah banyak. Jadi dengan demikian, selain tadi Zoom meeting, segala macam, salah satu terobosannya adalah dengan 3D view. Nah, mengapa 3D view? Karena tadi kalau kita bicara tentang data, bicara AI, itu bicara masalah bagaimana memberikan data secara menyeluruh dalam satu waktu, sehingga dapat mengambil keputusan cepat. Ya. Makanya ini dibilang bagaimana kita melihat data secara lebih baik di masa depan. Karena dengan 3D view, disinyalir dapat memberikan data secara menyeluruh dalam satu waktu. 3D view yang ada, yang kita buat dalam satu sistem, bisa dinikmati oleh semua pihak, dan datanya juga kita peroleh. Dengan data yang diperoleh dengan cara pandangan 3 dimensi yang kelihatan real tadi, itu bisa membantu untuk mengembangkan dan memahami secara konsep. Karena bicara tentang 3 dimensi pasti bicara visual dan spasial, ya. Spasial keruangan, secara ruang dan visual. Sehingga animasi 3 dimensi model itu bisa menjadi salah satu bagian proses pengembangan cara belajar yang cepat. Ini adalah yang dikembangkan di PPTIK. Beberapa teman-teman peneliti sudah mengembangkan, ya toolsnya memang HoloLens, tapi bukan HoloLens-nya yang diutamakan, tetapi bagaimana kita mengumpulkan berbagai cara pandang data dengan 3D view. Itu yang sedang kita kembangkan.
Nah, di mana posisi teman-teman SMK? Teman-teman SMK bisa membuat aset-aset dasar mengenai 3 dimensi. Dengan cara inilah kita bisa menghimpun data secara cepat selain dengan IoT. Tentu saja berhubungan IoT, nanti IoT-nya sudah dikembangkan, cara pembuatan 3D view untuk bagaimana spasialnya itu bisa dilakukan sehingga dapat mengambil keputusan secara cepat. Inilah yang dilakukan di riset PPTIK untuk pengembangan mixed reality sudah beberapa tahun ini. Nanti jam 1 juga akan mudah-mudahan dibahas oleh Pak Fitra dan yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa kolaborasi bersama untuk bagaimana mengumpulkan supaya data-data 3 dimensi itu bisa terwujud bersama. Tentu saja ini menggunakan dalam satu sistem yang cukup besar. Asetnya nanti kita coba, karena bicara spasial juga kita bisa hubungkan dengan map, data, kemudian juga dengan ruangan. Ini hanya contoh. Ini contohnya HoloLens yang kita punya. Ini pernah didemonstrasikan bahwa bagaimana tadi ya visual 3 dimensi secara realita itu kita kembangkan. Jadi alatnya kita punya 1 dan lumayan 1 atau 2 ya. Jadi ini yang akan kita coba. Jadi menggabungkan augmented reality, virtual reality, bagaimana seolah-olah kita berada di dalamnya, menggabungkan AR dan VR menjadi mixed reality. Yang kita pakai adalah HoloLens. Seolah-olah kita berada di dalam suatu ruangan yang sebenarnya, ya, dalam suatu situasi yang sebenarnya. Atau main Ludo atau Halma, ya. Bisa kembangkan. Ini contoh gambaran bagaimana penggunaan HoloLens untuk mixed reality yang ada di PPTIK. Waktu itu diuji cobakan oleh beberapa guru, ya. Jangan-jangan ada guru juga yang di sini yang pernah mencobanya. Mixed reality. Atau ini yang sudah dilakukan juga. Ini di kantor kami. Ini penggunaan HoloLens, ya, untuk mengambil sesuatu dan menggunakannya sebagai pembelajaran. Nah, aset-aset inilah yang harus kita bangun sebetulnya. Dan teman-teman bisa mengumpulkannya. Soalnya betul ya, dikasih spray gitu ya. Kemudian kita cat gitu, sesuai warnanya. Ini yang sudah dilakukan oleh beberapa preset, ya. Mengambil
lem beneran lemnya ya misalnya. Hapus. Ya, ini pembelajaran dinamo dan kamera ya. Bisa menggunakan mixed reality. Kita bisa nge-browse objeknya, misalnya dinamo yang sudah kita gambar, kita buat asetnya. Ini contohnya dinamonya kita sudah kembangkan asetnya. Dinamonya kita pelajari langsung. Nah, kalau ini pembelajaran mengenai kamera ya. Komponen kamera segala macam. Di sini.
Ya, itu salah satu bagaimana penggunaan HoloLens ya, mixed reality yang sudah kita kembangkan. Tentu saja bagaimana cara kita mencapainya bersama-sama, itu yang eh, paling penting ya. Tentu saja ada HoloLens, aplikasi HoloLens itu bagian teman-teman multimedia juga bisa belajar di kafe dan yang lainnya. Kemudian aset, ini saja ya, aset atau objek 3D-nya ini yang penting kita kumpulkan. Dan tentu saja alat tersebut terhubung dengan server. Kebetulan kita sudah punya servernya, jadi itu yang tahap pertama. Tahap kedua tentu saja pengerjaan dilakukan keterlibatan langsung SMK dengan bidang multimedia, animasi, di kafe ya, ada RPL, elektronika industri, dan PPTIK. Nah, setelah itu barulah kita coba kembangkan untuk edukasi mixed reality ini usulan kerjasamanya. Jadi kedepannya aset yang dikembangkan bersama-sama teman-teman tadi bisa kita kembangkan untuk edukasi mixed reality, virtual reality, dan yang lainnya. Jadi pokok fondasi di tahap awal adalah bagaimana kita mengembangkan satu sistem yang teman-teman multimedia terlibat penuh di sana untuk mengembangkan aset 3 dimensinya. Jadi akhirnya kita bisa punya cloud bersama mengenai 3D models, 3D view system bersama-sama antara SMK dengan IPB tentunya ya. Karena di belakangnya tentu saja sesuatu hal yang rumit, perlu data center dan server, itu kita sudah siapkan. Kemudian di depan teman-teman bisa bangun 3 dimensinya. Tentu saja berbagai hal yang bisa dikembangkan dari situ. Nanti saya coba bersama-sama. Ini bermasalah terus. Jadi itu yang kita coba usulkan kerjasamanya, bahwa multimedia juga bisa terlibat langsung untuk pengembangan aplikasi modern yang ada di PPTIK. Tentu saja partisipasi penuh teman-teman untuk bisa ikut terlibat di situ. Jadi kalau saya bisa perlihatkan bahwa IoT itu tidak bisa berdiri sendiri ya. IoT tidak bisa berdiri sendiri, dan untuk mencapai big data, teman-teman multimedia memiliki peranan yang sangat penting ya. Jadi tadi kita buat 3 dimensinya, hubungkan ke data center, kita coba kembangkan. Jadi IoT dengan multimedia itu terikat penuh, jadi punya hubungan yang kita bisa kembangkan untuk ke depannya. Jadi itu yang sebetulnya kita ajak dengan teman-teman SMK, dan ini hasil sederhana Bapak Ibu dari teman-teman yang PKL online di kami. Ini hasil karya SMK 2 Bandung. Ada yang bisa nebak ini gedung apa? Ini gedung yang ada di Jalan Pajajaran kalau tidak salah. Sayangnya tidak boleh masuk karena pandemi. Sebetulnya kita ingin buat lebih detail lagi. Ini pekerjaan anak-anak kelas 11 ya. Kelas 11 yang kita tugaskan untuk membuat proyek gedung, menggambar gedung 3 dimensi. Pabrik Kina ya Pak Agus ya? Ya. Pabrik Betul, Kina ya? Betul Pak Askos. Pabrik Kina. Jadi, Pabrik Kina di Jalan Pajajaran Pak Askos. Ini hafal pisan gitu.
Biasa pulang pergi lewat situ, Oh Pak. gitu, iya iya. Jadi ada satu siswi Baskos yang PKL online, jadi PKL-nya kan di rumah ya. Kita Betul. suruh jalan, tapi menghasilkan karya ya udah pabrikin. Nah, sebetulnya kalau diizinkan kita gambar gedung Disdik Baskos seluruhnya dalam dan luar gitu. Jadi nanti Tinggal ini aja Pak Agus, komunikasi saja mungkin yes, untuk kepentingan iya pendidikan Pak Agus. iya. Jadi kita bisa memberikan contoh bahwa Disdik punya 3D model ya, 3D Atau model gedung yang Tikomdik biar nggak ribet oh gitu. birokrasinya boleh. Siap siap. Nanti kita di tahap sekarang ya sudah kalau ada yang mau PKL di ITB online, nanti proyeknya menggambar gedung Komdik gitunya, Nah, luar dan dalam gitu. Selanjutnya silakan kan Pak nanti Agus. kita bisa buat virtual reality, mixed reality ini karena kita belum tahu gedung apa ya, anak-anak dibebaskan pokoknya buat gedung yang ada di Bandung, ada yang gedung Betul. sate, pabrik Cina, ada yang ke Boska gitu, Iya, mereka coba ya. Sayangnya belum belum boleh masuk, jadi boleh belum. membuatnya hanya ya, jadi apa menggambarnya hanya luarnya saja. Sebetulnya kita bisa Betul, betul. detail pas kos, jadi ketika Ya, masuk itu jadi seperti. Nah, di tahap ini sebetulnya peranan penting teman-teman multimedia, animasi dan juga DKP ya, mengumpulkan aset-aset, misalnya oke gedung dulu, baru nanti selanjutnya kita kembangkan yang lain. Gitu. Mangga sebetulnya kalau ada yang ingin PKL online di PPTIK, dipersilahkan nanti proyeknya menggambar gedung Tikomdik dan selanjutnya Dinas Pendidikan Jawa Barat. Udah ada proyek ini langsung proyeknya. Udah diizinkan oleh Pak Aspos gitu ya. insya Allah Pak Agus. Iya, karena mereka mau masuk waktu itu tidak boleh. Jadi akhirnya Pak kami terpaksa hanya gambar yang luar ya. Sok mangga tuh nggak apa-apa untuk proses belajar PKL mah. Gitu. Ini ada yang satu bertanya nih, software apa yang digunakan dan bagaimana cara proses pembuatan art seperti tayangan video tadi. Oh iya, prosesnya panjang ya. Yang jelas kita buat gambar 3 dimensinya dulu dengan Blender, nanti jam 1 yang multimedia silahkan bisa melanjutkan dengan Kang Fitra ya. Kang Fitra dan Kang Raka. Ada Kang Raka yang memang sudah membuat malah simulasi ya, simulasi banyak sekali. Kalau mau belajar secara tidak langsung, saya coba buka di forum. Ini ada di forum. Jadi ini bebas sebetulnya. Nah ini ada PPTIK forum, dan di learning material jangan lupa ya, di learning material itu pembelajaran 3D computer grafik dan virtual reality. Nah di sini saya coba kasih ya. Ini proses belajarnya bagaimana, silahkan belajarnya di sini ya. Coba saya kasih chat ya. Di chat nanti. Nah ini ada indeks 3D komputer, jadi cukup banyak apa yang ingin dipelajari. Ada mau belajar OpenGL, waktu itu kita ajarkan Unity tapi ternyata ada kendala di spek komputer, jadi sekarang belajarnya Blender ya, Blender development.